Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobar Nasrillah. Saya berasal dari Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan kelas 4 PAIH. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama tuh saya di sini akan menjelaskan macam-macam media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PAI serta dengan jenis media-media tersebut. Baiklah, langsung saja. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI khususnya pada materi fikih, penggunaan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk membantu siswa dalam memahami konsep sekaligus mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang cocok digunakan di antaranya yaitu media visual cetak, media audio visual digital, media lingkungan, dan media visual interaktif. Nah, yang pertama tuh ada media visual cetak, yaitu merupakan media yang disajikan dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang dapat dilihat secara langsung. Nah, dalam pembelajaran fikih, media ini dapat berupa buku, paket, modul, lembar kerja siswa, maupun poster yang berisi tata cara ibadah seperti wudhu dan sholat. Misalnya tuh pada materi tata cara wudhu. Nah, guru tuh dapat menggunakan poster urutan wudhu atau membagikan handout agar siswa tuh lebih mudah memahami langkah-langkahnya. Nah, media ini memiliki kelebihan karena mudah digunakan, praktis, dan dapat dipelajari kembali oleh siswa secara mandiri. Nah, yang kedua tuh ada media audiovisual digital yang merupakan media yang menggabungkan dua unsur suara dan gambar seperti video, animasi, atau presentasi PowerPoint. Nah, dalam pembelajaran fikih, media ini sangat efektif digunakan pada materi tata cara sholat. Guru dapat menampilkan video yang memperlihatkan gerakan dan bacaan sholat secara lengkap sehingga siswa dapat melihat contoh yang benar. Media ini mampu meningkat minat belajar karena lebih menarik dan membantu siswa memahami materi yang bersifat praktik. Selanjutnya tuh ada media lingkungan. Media lingkungan juga sangat cocok dalam pembelajaran PAI karena memberikan pengalaman belajar secara langsung. Seperti lingkungan seperti musola atau masjid, sekolah itu dapat dimanfaatkan untuk praktik ibadah ya. Misalnya pada materi sholat berjamaah, siswa tuh diajak langsung ke musola untuk mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat secara bersama-sama. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, untuk selanjutnya tuh ada media visual interaktif. Merupakan media berbasis teknologi yang memungkinkan adanya interaksi antara siswa dan materi pembelajaran. Contohnya tuh adalah penggunaan aplikasi kuis seperti Quizizz atau Kahoot, serta PowerPoint interaktif. Nah, dalam materi fikih, media ini dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa tentang rukun dan syarat sholat melalui kuis yang menarik dan menyenangkan. Nah, media ini mampu meningkatkan partisipasi siswa dan membuat suasana belajar menjadi lebih aktif. Nah, adapun rancangan pembelajaran dapat dimulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu di mana guru itu membuka pembelajaran dengan salam, doa, serta persepsi untuk menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, guru memanfaatkan berbagai media secara terpadu. Misalnya, pembelajaran diawali dengan menampilkan video atau media audiovisual digital. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan modul atau poster atau bisa disebut juga dengan media visual cetak untuk memperkuat pemahaman konsep. Nah, setelah itu siswa tuh diajak berdiskusi dan mengikuti kuis interaktif atau media visual interaktif untuk menguji pemahaman mereka. Nah, selanjutnya tuh pembelajaran tuh dilanjutkan dengan praktik langsung di musola atau media lingkungan
agar siswa itu benar-benar menguasai keterampilan ibadah pada kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan materi, memberikan penguatan dan menutup dengan doa. Nah, untuk selanjutnya tuh implementasi media pembelajaran tersebut, yaitu menunjukkan bahwa penggunaan berbagai jenis media secara kombinasi akan membuat pembelajaran PAI itu menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Siswa itu tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan pembelajaran PAI untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat tercapai secara optimal. Nah, untuk selanjutnya tuh saya itu akan yang kedua itu akan menjelaskan tentang media pembelajaran apa saja yang tidak pantas atau tidak cocok untuk pembelajaran PAI. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pemilihan media pembelajaran harus dilakukan secara selektif ya, karena tidak semua media tuh layak digunakan. Nah, media yang tidak pantas atau tidak cocok tuh umumnya adalah media yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi akhlak, akidah maupun syariat. Misalnya, media yang mengandung unsur tidak islami seperti video atau gambar yang menampilkan aurat terbuka, kekerasan, atau perilaku yang menyimpang. Nah, penggunaan media semacam ini itu dapat memberikan pengaruh negatif ya terhadap pembentukan karakter siswa dan bertentangan dengan tujuan pendidikan PAI itu sendiri. Nah, selain itu, media yang mengandung unsur pornografi ya atau konten seksual jelas tidak layak digunakan dalam pembelajaran. Nah, konten tersebut tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga dapat merusak moral peserta didik, terutama pada usia remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Begitu pula dengan media yang mengandung unsur syirik dan tahayul, seperti tayangan yang mempromosikan sihir, ramalan, atau praktik perdukunan. Nah, hal ini itu sangat bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam dan dapat menyesatkan pemahaman siswa. Nah, media yang bersifat hiburan semata tanpa nilai edukatif juga kurang cocok digunakan dalam pembelajaran PAI. Penggunaan video lucu, permainan, atau konten hiburan yang tidak berkaitan dengan materi hanya akan mengalihkan perhatian siswa dan membuat tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, di samping itu, media yang menggunakan bahasa kasar atau tidak sopan juga harus dihindari karena tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Nah, lebih lanjutnya tuh media yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa juga menjadi tidak efektif jika materi terlalu sulit atau penyajiannya tidak sesuai dengan kemampuan siswa, maka pembelajaran akan sulit dipahami. Begitu pula dengan media yang tidak relevan dengan materi pendidikan agama Islam, karena tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, mungkin sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun, dan pada Allah saya mohon ampun. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're she